Baik, tolong apa yang lain mic-nya di mute saja. Baik, saudara, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Marilah kita buka dulu pertemuan kita. Ya, cukup hari ini, hari Senin tanggal 29 September tahun 2025, mata kuliah filsafat ilmu untuk program studi S2 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Ini pertemuan yang ke-6. Hari ini ada dua agenda, yaitu yang pertama tentang jawaban kuis-kuis, yang kedua tentang penjelasan tiga buku kritik of Poor Reason, The Critic of Judgment, dan The Critic of Practical Reason dari Immanuel Kant. Nah, untuk yang quiz, silakan Mbak dari belakang. Mbak siapa namanya? Ya, silakan, mau bertanya apa? Nomor eh, nomor 4, Prof. Di mute saja dulu suaranya. Ya. Nomor 4, apa? Baca. Nomor 5, segi 4. Ya, jadi itu ini segi 2 dulu ya. Segi 2 itu kan garis lurus ya. Itu diangkat ujung-ujungnya ya gotong royong ya bisa. Ya, ujung sana ujung sini digotong. Jadi 2 titik, oh. Bisa begitu membayangkannya. Kalau segitiga terkunci dan nggak bisa gerak, ya segitiga terkunci sudah nggak bisa gerak. Maka yang memuat unsur segitiga, suatu konstruksi apapun yang memuat unsur segitiga itu adalah yang paling kuat. Dan kekuatan itu harus diberi unsur segitiga. Entah itu masuk nanti pada segi banyak, ya, atau masuk dalam segi empat, atau masuk dalam segi-segi yang lain. Tapi ada unsur segitiga itu sudah memperkokoh. Karena terkunci. Ya. Jadi itu. Saya pikir itu sifat dari fisika gitu ya. Atau mekanika. Nah, kalau gotong royong kita membayangkan segi empat itu bidang datar diangkat ujung pojok 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 diangkat bersama-sama. Nah, kenapa saya mengatakan sebagai gotong royong memang di samping ada kekuatan, tapi masih ada kelemahannya. Ya, 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 masih ada kelemahannya. Kelemahannya coba kalau Anda lihat segi empat diberdirikan, maka dia bisa dalam bahasa Jawa itu melayek atau bahasa Indonesianya roboh, begitu kan? Maka dia masih bisa roboh. Ya, maka supaya nggak roboh harus dikunci dengan segitiga. Maka diagonal itu menjadi diagonal itu pembentuk segitiga. Ya, diagonal bisa dipandang sebagai pembentuk segitiga. Nah, setelah adanya segitiga maka terkunci, maka bangunan apapun menjadi kokoh. Itu kira-kira dari sana memikirkannya. Berikutnya tadi kamu namanya siapa? Ya, Margareta silakan.
Ya, jadi kita membayangkannya dari aliran ilmu. Ilmu pengetahuan itu ibarat gunung. Ya, maka pengetahuan-pengetahuan cabang-cabang ilmu itu mengalir seperti aliran sungai yang berasal dari gunung-gunung. Semua aliran sungai itu tumpahnya di laut. Maka ibaratkan para filsuf itu gunung-gunung ilmu, maka masyarakat ini lautnya, maka aliran-aliran filsafat itu sungai-sungai ilmu itu. Maka seperti yang saya terangkan di video pertama itu, ya, ikan apapun di laut dia tidak bisa terbebas dari aliran air sungai satu atau dua atau banyak, kan begitu. Kita juga begitu di dalam masyarakat juga kita tidak bisa terbebas dari pemikiran masa lampau dari para tokoh-tokoh ya yang pemikir-pemikir filsuf. Nah, jangankan filsuf, apalagi filsuf spiritual juga seperti itu. Gitu. Kita terpengaruh kehidupan kita ini terpengaruh oleh pemikiran seperti ibaratkan seperti kita ini berenang di dalam air laut, gitu. Aliran-aliran itu sungainya, pemikir-pemikir itu adalah gunung-gunungnya kan seperti itu. Berikutnya tadi sini, kamu ya namanya siapa? Aulia silakan. Nomor ya ya subjek itu ada, objeknya isi. Kalau kita berpikir, pikiranmu itu ada. Yang kamu pikirkan itu isi. Yang kamu pikirkan itu isi. Kan gitu. Mas, kamu Baik, maka yang mengatakan lengkap yang ditanyakan itu yang mengenai yang positif itu vital, negatif itu fatal. yang yang kamu nggak pakai, kamu cuma pakai HP toh, Mbak? Ya, tukar tempat ya dengan Mas apa tuh? Kamu siapa namanya? Amir. Ya, tukar tempat di belakang. Maaf ya. Nah, Mas Amir itu hampir tertidur ya. Ya, orang filsafat itu tidur itu tidak harus pakai tempat tidur gitu. Ya. Nah, sekarang kalau mau tidur di depan jangkauan dosen. Ya, kalau mau tidur sekarang di depan jangkauan dosen. Sudah mulai agak segar, Mas. Ini terapi nih. Hah? Ini terapi dong. Iya, sudah mulai agak segar, terasa agak hangat. Nah, sekarang kalau mau tidur, tidurlah. Oh, nggak bisa. Gampang bikin terapi ya. Ya, udah tahu ilmunya kan. Ya, tukar tempat saja sudah bisa. Ya, gitu. Oh, tadi wajahnya layu ya. Oh, sekarang berkembang. Sekarang wajahnya berkembang, berbinar-binar ya. Oh, tadi layu putih, sekarang berbinar-binar merah. Oh. Sekarang mau tanya apa kamu? Nomor 8. Positif itu vital, negatif itu fatal. Nah, 9. Oh ya, jadi ya ini sebetulnya ya ini sebetulnya kalau kita padanannya dengan garis ya garis koordinat sumbu X gitu ya. Nolnya itu di titik sekarang, yang lampunya itu yang negatif, yang kesananya yang positif gitu loh. Dari sisi itu ya dari sisi itu juga bisa.
dari sisi apa ikhtiarnya, ya ikhtiar itu sesuatu yang positif, ya ikhtiar sesuatu yang positif. Sedangkan takdir tidak berikhtiar selesai tidak berarti tidak positif, tidak berarti negatif, tapi mungkin tidak berpositif karena tidak berikhtiar. Ya, good. Nah, karena mengandung tadi perbandingan dengan sumbu nol begitu ya artinya terkena itu ya perumpamannya seperti itu. Ya, tentu ini ada kelemahan-kelemahannya kan begitu. Yang lain tadi yang belum? Kamu? Ya silakan Mas apa? Zulfar Fadila, saya izin bertanya nomor 45. Pangkat 0 sama dengan 11. Semua bilangan pangkat nol itu berapa? Ya sudah. Semua bilangan pangkat nol adalah satu kuasa Tuhan. Sudah selesai. Ya. Ya. Gitu. Nah, jadi setinggi-tinggi bilangan kalau dibangatkan keikhlasan ya adalah satu. Satu itu menuju ke yang kuasa. Gitu. Jadi pangkat nol itu penting untuk semua bilangan. Semua pangkat apapun, entah miskin, entah kaya, entah muda, entah tua, yang namanya keikhlasan itu penting. Supaya kamu, ibadahmu bisa diterima di sisinya, ya, maka selalulah pangkatkan dirimu dengan bilangan nol. Ini penerapan matematika. Ya. Dan dikawinkan dengan filsafat ya itu mikirnya. Yang lain, kamu namanya siapa? Uji? 24 karakter. Oh iya, ini kaitannya dengan bahasa. Bahasa, jadi bahasa sebagai rumah filsafat. Bahasa sebagai rumah filsafat itu artinya bahasa sebagai rumah ilmu. Rumah ilmu itu rumah pengetahuan. Nah, maka pengetahuan yang terkecil, pengetahuan yang terkecil itu kalau kita sebutkan, misalnya kok sebuah konsep. Konsep itu istilah atau notion. Konsep itu istilah atau notion. Unsur yang terkecil. Ambil kalau matematika unsur yang kecil, titik. Gitu ya. Kamu mendengar titik. Titik itu adalah wadahnya dari titik yang kamu pikirkan. Titik yang kamu dengar, titik gitu. Itu wadahnya dari titik yang kamu pikirkan. Titik yang kamu tulis adalah wadahnya dari titik yang kamu pikirkan. Bermiliar-miliar ya, bermiliar-miliar pengertian terkecil. Entah titik, entah garis, entah sudut. Itu pengertian terkecil. Sudah nggak bisa lagi di breakdown. Namanya sudut ya sudut. Nggak ada agak sudut, nggak ada. Ya, titik ya titik, sudut ya sudut. Ya, lima ya lima. Itu suatu pengertian terkecil. Ya, lima ya lima. Nah, kamu tidak akan pernah tuntas mengetahui titik itu sebagai yang kamu pikirkan kecuali dibandingkan atau kedudukannya dengan benda-benda yang lain. Misalnya garis, misalnya sudut. Maka ada titik sudut. Artinya sudut itu ujungnya berupa satu titik. Nah, yang dikatakan
pengertian terkecil tadi, definisi terkecil, pengertian terkecil itu wujudnya dalam bentuk bahasa secara keseluruhan itu namanya notion. Ya, lapar, lapar juga tuh pengertian terkecil. Ya, lapar juga pengertian terkecil. Lalu di breakdown ya, agak lapar ya tetap mengandung unsur lapar. Tetap akan ditanya, oh saya itu 10% lapar. Oh, 10% lapar tuh maksudnya apa? 10% saya ngerti, sepersepuluhnya lapar. Oh ya tetap harus dijelaskan. Gitu. Eh, penjelasan itu yang bersifat universal. Itu yang bersifat universal. Baik. Nah, pertanyaan Anda tadi nomor berapa tadi? Nomor 28. Nah, kemudian pengertian itu bisa tunggal, bisa jamak. Misalnya segitiga. Segitiga itu bukan pengertian, bukan apa, pengertian terkecil, tapi bisa di breakdown menjadi titik, garis, dan sudut. Terkompos dalam bentuk segitiga. Kan begitu. Kalau segitiga dianggap sebagai suatu pengertian terkecil, maka segitiga yang kamu dengar, segitiga yang kamu tulis, itu namanya juga masih notion. Nah, kalau dikembangkan, maka ya, misalnya segitiga dengan sifat-sifat yang lain, segitiga siku-siku. Secara spesifik itu sudah menggunakan dua notion, segitiga dan siku-siku. Kan begitu. Berarti itu berupa frasa. Segitiga, siku-siku itu namanya frasa. Kan begitu kan? Nama juga kalau namanya satu karakter itu notion. Marsigit itu notion. Tapi nama nama di sini ya, nama di sini yang panjang ya, misalnya Muhammad Amirul Haq. Muhammad Amirul Haq itu berupa frasa. Gitu. Ada Muhammad punya pengertian sendiri, ada Amirul punya pengertian sendiri, ada Haq punya pengertian, dijadikan satu, menjadi satu ide. Rumahnya berbentuk frasa kata. Frasa itu gabungan kata-kata. Ya, kalau mau ditambah Marsigit mau jadikan frasa ya. Jadi ini tadi Profesor, Doktor, Marsigit, MA. Frasa profesor itu punya maksud sendiri, doktor punya arti sendiri, ya, MA punya arti tersendiri. Sudah jadi frasa, ya, sudah jadi frasa. Kalau mau jadi kalimat, nah itu orang itu kan kalau bisa berlebih-lebihan, mengapa tidak? Kadang-kadang mungkin punya prinsip kayak gitu ya. Kalau bisa berlebih-lebihan, mengapa tidak? Oh, dibalik. Bikin nama berupa kalimat Alhamdulillah. Oh, pada hari ini telah lahir seorang anak yang ganteng dan cakep. Semoga berkah. Namanya siapa, Pak? Alhamdulillah. Nama kamu adalah Alhamdulillah. Pada hari ini telah lahir seorang anak yang cakep dan ganteng. Semoga berkah. Coba. Namanya panjang kayak gitu berupa kalimat. Boleh, ya boleh saja siapa yang mau melarang. Kalau kesulitan datang ya tanggung sendiri. Gitu. Nama diperpanjang juga bisa, diperpendek juga bisa. Nah, namamu siapa? Kok diem? Ya, kalau ada orang kalau ada orang bikin nama cuma hurufnya itu belum belum apa-apa tuh. Ya, masih bisa ditandingkan lagi. Oh, namanya P, oh, namanya A, namanya M. Kalau P bahaya. Ya. Namanya L, oh, namanya Z, namanya Y. Sekarang bikin nama
namanya apa? Diam. Namanya diam. Loh, kamu ngomong. Oh iya, ya sudah jangan diomongkan itu. Namanya siapa? Oh, kayak orang mabuk kamu itu. Namanya siapa? Kalau ingin bikin masalah orang lain di sini, ya tujuannya suka-suka. Mau memperjelas atau tidak jelas, membuat tidak jelas. Suka-suka. Bikin, namamu siapa? Tulis, namamu siapa adalah namamu siapa. Oh. Namamu siapa? Namamu siapa? Ditanya malah tanya, lah ya namamu siapa? Oh itu, namamu siapa? Namamu siapa? Ya, ya suka-suka orang itu kan macam-macam pikirannya. Gitu. Ya, namamu siapa? Sebentar. Namamu siapa? Sebentar. Ya, namamu siapa? Sebentar. Ya segera Pak, ini sudah banyak yang antri. Namanya siapa? Sebentar Pak. Ya. Ya. Jadi mau bikin apa makna? Maka kalau sudah kalimat yang banyak dijadikan satu jadi satu paragraf itu menggambarkan dunia yang lebih lengkap namanya profil. Begitu. Ya, menggambarkan dunia yang lebih lengkap namanya profil gitu. Itu kira-kira. Terus yang lagi yang mau bertanya tadi kamu? Oh iya, jadi kalau di ya, dalam pikiran ontologi metafisik, makna itu makna ya, makna itu ditempatkan atau dilingkupi atau dibentuk yang namanya bentuk atau forma atau wadah. Kemudian maknanya itu adalah isinya. Itu dalam pikiran, tapi dalam bahasa ya yang diucapkan, yang ditulis itu wadahnya. Itu namanya sintak. Sedangkan maksud daripada yang diucapkan, maksud daripada yang ditulis itu namanya semantik. Duh gitu aja. Ya, Pak Marsigit. Gitu. Kalau ada tulisan, aku nulis Pak Marsigit di papan tulis, terus aku pergi. Kenapa kamu nggak takut sama Pak Marsigit yang ditulisan? Sebab itu cuma bentuknya, cuma bentuknya. Pak Marsigit yang esensi, yang isinya sudah pergi, ya, gitu. Maka Pak Marsigit sebagai bentuk bisa dihapus. Dan begitu. Bentuk itu dalam bahasa itu sintak. Artinya itu apa? Artinya itu semantik. Kan begitu. Maka permainan tidak ada itu ada. Tidak ada. Kan diucapkan. Ya, kan diucapkan. Kalau tidak aja kamu mengucapkan tidak ada itu artinya tidak ada sebagai sintak, sebagai wadah. Kalau sebagai wadah, yang diucapkan, yang didengar itu berarti sudah ada. Tapi tidak ada, yang kedua adalah tidak ada sebagai makna. Ya, tidak ada sebagai arti. Ditulis tidak ada. Ya, tadi nama juga begitu.
Namamu apa? Namamu siapa? Saya tidak punya nama, Pak. Hmm. Lengkap. Saya tidak punya nama. Namamu siapa? Ditulis di KTP. Saya tidak punya nama. Jadi yang tertulis di KTP itu adalah sintak. Tapi bahwa yang punya nama berjalan-jalan kemana ke sana itu adalah semantiknya. Oh dia itu nggak punya nama. Ah, gitu kan? Kan begitu. Misalnya ini mau dibangun gedung, misalnya lantai 10 umpamanya. Sekarang kan belum ada gedungnya, ya. Oh ini tuh gedung lantai 10. Aku sudah ngomong gedung lantai 10. Itu berarti sintaknya. Isinya belum ada gedungnya. Dan gitu. Baik, yang berikutnya. Sudah selesai? Eh, oh, kamu satu aja kok pakai koma 44 naik. Oh, kamu gejalanya naik kok ya. Bisa ditebak, gitu. Berarti sintaknya naik ya. Substansinya belum ngerti, wong belum selesai. Ya. 44 gitu. Oh iya. Continue itu amanah, dipercaya. Jadi amanah dan istiqomah. Maaf, continue itu istiqomah. Karena istiqomah maka amanah. Karena amanah maka istiqomah. Seperti uang, seperti mata uang logam antara gambar burung dan angka. Itu dia adalah amanah kalau enggak istiqomah. Dia adalah istiqomah kalau enggak amanah. Bisa dipercaya karena terus. Bisa terus karena dipercaya. Kalau Anda ini enggak berhenti kuliahnya, ya tidak dipercaya. Enggak masuk berkali-kali ya tidak dipercaya, tidak terus. Gitu. Nah, karena Anda dipercaya, maka Anda bisa terus. Jadi istiqomah itu terus, dipercaya itu amanah. Begitu. Baik, cukup ya untuk kuis. Sekarang saya akan terangkan mengenai karya Immanuel Kant. Ah, ya, apa? Oh ya, namamu siapa? Ke toilet. Ah, namamu siapa? Izin ke toilet. Namanya izin ke toilet. Baik, ini tidak pakai peragaan ya, tidak pakai peragaan. Kalau mau pakai peragaan sebetulnya ya bisa. Saya search di Google, ya, search di Google. Baiklah, kita search di Google saja ya. Ini saya bisa search di Google nggak, Mbak? Ya, tolong di searchkan di Google. Search Google, search Google. Ya, oke, oke, oke. Enggak, ini aja sudah. Sudah. Saya mau search di Google, gampang. Searchnya Marsigit Chiang Mai. Marsigit Chiang Mai. Oke, Marsigit Chiang Mai. Wah, lah ini kok sudah masuk skrip harus berbayar ini. Gitu. Ada lagi ya? Oh itu yang gambar itu ada. Itu skrip juga ya. Yang Chiang Mai ada nggak? Yang PDF. Sigit Chiang Mai PDF ada nggak?
yang bisa nggak dibuka. Ya. Oh, ini power matematik. Power matematik ya mungkin ada ya. Blogger power matematik blogspot.com. Oh, nggak bisa dibuka. Ya. Ada yang bisa dibuka? Oh iya. Iya, iya, iya. Eh, ini yang PDF ini muncul semuanya enggak? Buka. Oh, muncul semuanya. Oke ya, sudah kelihatan toh? Sudah? Di belum di-share kok. Kamu yo tidur lo ya. Tidur tuh ngantuk. Bentar, Share screen. share screen. Share screen. Oh iya. Ya, oke. Good. Yes. Ya, wes. Kelihatan ya? Oke. Yang saya mau buka yang kan ini. Nah ini. Nah, oke. Oke. Saya perkecil. Nah, oke. Oke. Jadi kan saya terangkan di sini. Kok hilang? Hah? Berarti lagi ya. Oke. Baik. Jadi karya Immanuel Kant ini 3 buah karya satu paket ya. Yang pertama, Critique of Poor Reason. Yang kedua, Critique of Judgment. Yang ketiga, Critique of Practical Reason. Nah, yang Critique of Judgment kan sudah saya terangkan minggu yang lalu ya. Sudah loh, minggu yang lalu, Critique of Judgment. Sudah belum? Ya, ya. Yang tapi bukan yang direkaman, bukan loh. Direkam. Saya pakai tatap muka atau saya pakai dari rumah saya? Saya dari rumah. Oh iya, gitu kan. Oke. Nah, sekarang begini. Critic of judgment sudah saya terangkan toh? Sudah ya? Ya. Artinya saya ulangi lagi. Critic of judgment itu di yang digambar ini itu konsep konsep yang terbebas oleh ruang dan waktu. Mau sekarang, mau 1 bulan lagi, mau akhir zaman, sudah dibuat seperti ini. Siapa yang merubah? Kalau mau merubah, berarti konsepnya udah beda, konsep yang lain. Begitu kan? Setidaknya yang saya buat ini kan, saya yang membuat. Ya. Ini kan saya yang membuat. Tapi saya membuat kan berdasarkan bukunya Immanuel Kant, Critique of Poor Research. Ini sebagai dasar, ya, sebagai dasar critic of judgment dan
Critic of Practical Reason. Di mana Critic of Practical Reason itu, kita sampai jam berapa nanti? 14.20. Ya, Critic of Practical Reason itu sudah saya kirimkan bukunya hari ini. Waktunya kira-kira ya mendekati 2 minggu. Ya, Anda pahami itu, tapi mau saya terangkan, ya, supaya bisa mempermudah Anda memahami, melengkapinya. Nah, seperti yang telah saya terangkan, saya ulangi lagi, judgment itu pengambilan keputusan, bentuknya bahasa, gitu. Substansinya kebenaran dari bahasa itu. Ya. Nah, judgment itu tentang apa? Tentang objek pikir. Pasti yang namanya judgment, karena judgment itu sebagai subjek, maka harus ada objeknya. Pasti ditanya tentang judgment tentang apa. Pasti itu nggak boleh ditinggal. Kalau itu menyangkut yang dipikirkan oleh Immanuel kan judgment meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Itu Anda bisa mengambil keputusan tentang yang ada dan yang mungkin ada. Bisa mengambil keputusan tentang roh, tentang keberadaan Tuhan. Misalnya kamu ngomong Tuhan itu ada, itu sudah judgment. Jangan dikira takut kemudian aku takut memikirkan Tuhan. Ada batasnya. Kalau cuma sampai Tuhan itu ada, aku meyakini Tuhan. Tuhan itu maha adil. Itu judgment. Perkara judgmentnya itu kamu itu dipengaruhi oleh orang lain, gitu, dipengaruhi oleh sumber-sumber agama, gak ada masalah. Tapi itu sudah judgment kalau kamu mau ngomong seperti itu. Ya, arwah itu aku nggak ngerti. Itu sudah judgment. Pengakuanmu bahwa kamu tidak ngerti tentang arwah. Gitu loh. Makanya bisa dikatakan judgment itu meliputi semua yang ada dan yang mungkin ada. Ya, jiwa semuanya. Ya. Nah, kemudian kalau di dalam logika, ya judgment itu yang ditulis, yang diucapkan. Sedangkan judgmentnya sendiri itu aturan logikanya itu. Maka di sini, di semua sudut pikiran ini lah terjadi judgment. Judgment penglihatan, judgment pendengaran. Ya. Nah, kalau Anda itu, ini judgment itu terpengaruh oleh yang sudah saya katakan kemarin, kesadaran. Kesadaran itu bisa tinggi, bisa rendah. Kamu yang ngantuk, tertidur, kesadaranmu berarti rendah. Berarti akan mempengaruhi judgment. Ya. Akan mempengaruhi judgment. Seperti hari kemarin, Minggu, saya bersama istri pergi menuju kuliner. Istri sudah hafal tempatnya. Tapi kiri kanan timur barat kalau istri nggak hafal. Gitu. Karena orang dulu begitu datang ke Jogja sudah mulai bingung ya sampai sekarang bingung terus. Nggak akan sembuh gitu kan. Nah, saya nyetir, istri saya sebagai co-driver ngantuk, gitu, tertidur, gitu, mendengkur lagi, gitu kan. Nah, gitu. Jadi kesadarannya turun, kesadarannya turun, begitu. Saya kesadaran saya terjaga karena saya itu driver. Oh, ada mobil, ada motor,
Oh ada Bang Jul, kira-kira jaraknya 10 kilo gitu. Begitu istri saya terbangun, lihat depan, Pak, sudah lewat. Oh gitu. Padahal menurut saya belum. Masih 1 kilo kira-kira. Aku tenang saja. Nggak saya respon. Ya. Belum, Bu. Nah, gitu aja saya terus. Nah, artinya apa? Judgement saya ini digoda. Dibandingkan dengan judgement istri saya yang lemah kedudukannya karena kesadarannya wong habis tertidur. Bangun melihat kayak gini, lihat jalan, Pak, sudah lewat ini. Begitu. Nah, saya kan, nah itu istri saya juga bikin judgement, aku juga bikin judgement. Karena yang kokoh di situ tergantung dari apa? Kemudian tergantung dari apa namanya kesadaran, ya, ruang dan waktu, ruang dan waktunya itu. Oke, oke. Nah, ini tentang judgement. Terus yang the critic of practical reason itu tentang moral, moral, moral tentang apa? Ya, tentang yang ada dan yang mungkin ada. Coba bayangkan. Berarti kan kamu harus tahu dulu apa maksud moral menurut Immanuel Kant. Moral menurut Kant itu apa? Kan begitu. Moral menurut Immanuel Kant itu adalah kehendak baik, ya, kehendak bebas, tapi yang baik. Itu kehendak bebas yang baik dengan ciri-ciri bersifat universal dan tanpa syarat. Ya, kehendak baik dengan ciri-ciri bersifat universal dan tanpa syarat. Dan acuannya ialah categorical imperatif. Ini harus diulang-ulang ini penjelasan saya. Kalau enggak, Anda enggak paham-paham. Acuannya categorical imperatif. Kenapa categorical? Dapat dibedakan kategori. Kenapa imperatif? 3 macam bahasa. 3 macam kalimat. Kalimat yang pertama kalimat deklaratif. Ya, Amir, Amir, Amir ngantuk, kalimat deklaratif. Amir tidak mengantuk, kalimat deklaratif. Deklaratif itu bisa positif, bisa negatif. Kan gitu kan? Deklaratif. Itu kalimat deklaratif. Kemudian kalimat berikutnya kalimat yang menghasilkan judgement. Tidak akan ada judgement kalau nggak bertanya dan ditanya atau ditanya. Kalimat berikutnya adalah kalimat tanya. Question sentences. Kalimat pertanyaan, bertanya. Maka ada judgement. Saya ditanya sama istri saya, Pak, apakah sudah sampai? Ini sudah lewat. Nah, kan itu berarti sebuah pertanyaan. Maka saya menjawab, belum sampai, masih 1 kilo lagi. Kan begitu. Maka kamu secara nggak sadar sudah saya latih membuat judgement filsafat sejak awal kuliah dengan cara mengerjakan kuis. Itu kamu sudah melakukan judgement. Ya. Jadi salah satu kuis, walaupun hasilnya 0, ya nggak ada masalah, tapi itu latihan membuat judgement filsafat, pengambilan keputusan. Karena apa? Karena ditanya. Dikira karena itu alatnya berfilsafat. Ya setiap minggu bikin pertanyaan. Kan begitu. Jadi
Macam-macam kalimat dalam bahasa, kalimat deklaratif, negatif, positif tadi, menggambarkan suasana. Yang kedua kalimat bertanya. Dan yang ketiga nih kalimat imperatif. Imperatif itu apa? Imperatif itu perintah. Di contoh buku di situ dikatakan kalau kamu haus, minumlah. Ya, kehendak baik minum dalam rangka menyembuhkan haus. Gitu. Acuannya apa? Acuannya kategorikal imperatif. Bersifat universal dan tanpa syarat. Yang namanya haus itu universal dan tanpa syarat. Pak, aku haus, Pak. Wah, ntar dulu aku cek. Ya, kamu haus dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut. Wajahmu menyempit. Wajah harus menyempit dulu. Baru dikatakan haus, kenceng banget. Ya, ya, kepala mengecil. Ngeri. Ngeri ya. Waduh loh, Pak. Aku haus betul ya, Pak. Tanpa syarat. Haus ya haus. Itu pedomannya. Ya, haus ya haus. Maka imperatifnya apa? Imperatifnya adalah minumlah. Jadi, yang kritik of practical reason itu adalah moral value. Di mana? Ditaruh di mana-mana di situ. Itu tugas Anda. Pena toh? Pena. Baca buku. Daripada dibaca berkali-kali nggak paham-paham. Langsung ketemu dosennya dikasih kuncinya. Taruh di situ. Lalu berarti di mana? Moral value tentang yang ada dan yang mungkin ada. Loh, kalau begitu, apakah ada Pak moral value logika? Ya ada. Kamu memikirkannya, kamu sedang berpikir, aku sedang berpikir, kamu sekarang sedang berkegiatan berpikir, iya. Kegiatan berpikirmu itu termasuk bermoral enggak? Oh gitu maksudnya. Ditanya, kamu memikirkan apa? Pikiranmu bermoral enggak? Itu. Moral itu artinya apa? Kehendak baik, universal, tak bersyarat, kategorikal, imperatif, selesai. Itu. Jadi logika juga bermoral. Melihat, kamu kok melihatnya kok emosional, gitu? Hati-hati ini sudah punya suami loh itu, gitu. Kok melihatnya kamu kok bernafsu, loh. Nah, berarti kamu melihatnya tak bermoral ini. Jangan dikira sama-sama melihat, bisa saja melihat yang tak bermoral. Oh, sudah punya suami kok dilihat dengan nafsu kayak gitu. Itu kamu melihatnya tak bermoral. Kamu kok sampai, wah aku udah belajar filsafat. Mikir bermoral, melihat bermoral, mendengarkan pun bermoral. Ya kamu suaranya bermoral kok. Ya kalau suaranya sampai membuat kacanya pecah, membuat orang tuli sampai pingsan, dibawa ke rumah sakit. Suara itu tidak bermoral. Ya kan? Gitu. Moral ditaruh di berarti ada moral a priori. Nuh, moral a priori contohnya apa? Kamu bikin proposal, itu mau namanya a priori. Proposal mencuri uang di bank, itu namanya tidak bermoral. Ah, gitu kan? Ya, mau jadi berpikir di sini cara pandang kok. Ini bukan semata-mata terkait dengan gereja, bukan. Ini betul-betul seorang filsuf. Ya, kamu sudah membaca bukunya toh? Oh, nggak ada unsur agama gereja di situ. Benar-benar filsuf. Nah, itu namanya moral a priori.
Ada namanya moral a posteriori. Ya. Loh, setelah melihat kok kamu bertengkar, berkelahi. Ya. Setelah melihat kok kamu bertengkar, berkelahi, berarti namanya moral a posteriori. Setelah memandang kok terus jadi negatif. Kan begitu. Nah, harapannya Immanuel kan adalah ya, moral itu adalah kehendak baik yang bersifat universal tanpa syarat kategorikal imperatif. Ditaruh dimanapun silakan kamu terangkan. Sesulit apapun kalimat itu, ya silakan itu. Modalnya itu, ya modalnya itu. Ini sangat penting ya, perlu diulang-ulang ya, perlu diulang-ulang. Baik, ini tadi sudah direkam belum ya? Sudah ya, ya baik. Baik, saudara, mungkin itu sebagai pengantar saya. Silakan 2 minggu kamu baca berkali-kali. Kritika praktikal research. Sudah kamu lihat, ah? Sudah. Nah, Sudah. silakan kamu cari sendiri file yang gampang dicari, apa yang doc, apa yang utuh, itu cari sendiri. Aku juga carinya juga terseok-seok kok ya. Ya, kalau zaman dulu tuh masih mudah dicari, loh. Sekarang udah mulai masuk disimpan berbayar begitu ya. Oke, baik kalau begitu itu saja dari saya. Eh, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mengucapkan selamat belajar, selamat berkarya, selamat membaca, ya, secara bermoral. Ya, berkehendaklah secara baik. Ukurannya baik itu adalah universal, tak bersyarat, dan kategorikal imperatif. Nanti akan menghasilkan kebaikan tertinggi. Maka lahirlah buku namanya Summum Bonum. Kebaikan tertinggi dari Immanuel Kant. Kalau ditelusuri ke sana kita 3 ini cukup, nanti langsung beloknya ke pendidikan. Nah, kemarin di Critic of Judgment kan kita sudah versinya Immanuel Kant ini, judgment itu intrinsik, tapi intrinsik yang bergerak. Jadi di dalam kepala Anda itu, ya, reason Anda itu di dalamnya ada sesuatu yang bergerak, berproses. Maka lahirlah pendidikan yang berorientasi pada proses. Kurikulumnya berorientasi pada proses. Ini inovasi pendidikan, pas. Sebab filsuf lain itu sama-sama imanen, innate di dalam sama, tapi yang diem, yang idle, gitu, burden, dikasih muatan saja oleh gurunya, lama-lama menumpuk, menjadi beban. Lama-lama siswanya itu jenuh, benci, ya. Nah, karena hanya dikasih objek dan tumpukan semacam itu. Itu nanti dalam prakteknya menghasilkan kurikulum berorientasi kepada materi. Betul? Berorientasi kepada guru. Tidak inovatif. Kan seperti itu. Jadi larinya masuknya ke sana ke pendidikan tuh saya melalui pemahaman daripada Immanuel Kant ini, 3 buku itu lengkap. Yang buku pertama The Critic of Pure Reason sebagai ontologinya, hakikatnya. Yang buku kedua itu Critic of Judgment sebagai metodenya atau epistemologinya. Yang buku ketiga Critic of Practical Reason sebagai etik dan estetikanya. Ya.
moral value, lengkap begitu. Nah, gimana? Siapa yang peduli mengupas hal ini kalau nggak lewat mata kuliah ini? Siapa yang ada waktu mengungkap kayak gini? Ya, nggak ada kalau nggak lewat. Mudah-mudahan kamu besok segera jadi dosen menggantikan Mama Sigit. Min, alhamdulillah. Oh, 2 tahun lagi saya kan pensiun, gitu kan? Nah, jadi kamu nanti yang menggantikan yang lebih hebat lagi. Silakan dikupas habis. Pengalaman saya dibaca berkali-kali pula ada perubahan pemahaman. Ya, sampai kamu pensiun baca buku ini, selalu akan ada perubahan. Artinya apa? Tidak pernah tuntas membaca buku itu. Saking saking mendalamnya buku itu. Jadi ini sudah pembelajaran yang mendalam. Kalau aku teringat pacarku dulu yang sekarang jadi istriku ya, wahai, wahai sayangku, cintaku mendalim. Cinta yang mendalim, dalam banget itu. Sekarang disuruh kurikulum pembelajaran yang mendalam. Ya, filsafat ini dalam banget. Gak usah disuruh-suruh, otomatis sudah dalim. Ya, itu. Gak usah disuruh-suruh. Kalau sekarang ada kebangkitan dari pembelajaran yang mendalam, oh berarti yang kemarin belum mendalam, something wrong, ada apa, kan begitu. Baik, sekali lagi saya minta maaf. Marilah kita akhiri kuliah kita dengan berdoa, disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.